Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adrian Reza. Di sini saya ingin membagikan sebuah video tutorial dan sekaligus ingin menuntaskan tugas saya dalam mata kuliah Praktikum 1 2025. Di sini kita akan belajar menggunakan MyMath pada Microsoft Word dan juga rumus pada Microsoft Excel. MyMath fungsinya untuk menggabungkan dokumen utama seperti surat, label, amplop, atau email dengan data variabel dari sumber data seperti Excel atau database, sehingga bisa menghasilkan banyak dokumen yang serupa tetapi dipersonalisasi untuk setiap penerima. Oke, sini kita langsung ke contohnya saja. Sini saya sudah menyiapkan contoh suratnya dan juga contoh data pada Excel-nya. Di sini untuk sheet-nya ada dua, ada data dan ada surat. Di sini kita akan memakai surat. Lalu sebelum kita melakukan MyMath, alangkah baiknya untuk kedua folder tadi, Word dan Excel-nya harus dijadikan satu folder terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita masuk ke Word. Nah, di sini langkah pertama yaitu menggunakan atau klik My Link, kemudian klik Start Mail Math. Paling bawah klik Step by Step Mail Math User. Nah, di sini akan ada kolom baru. Kemudian dari step 1 ini kita lihat harus tercentang letters. Kemudian kita next. Di sini step 2 yaitu use the current document. Kita biarkan saja, kemudian next. Nah, di sini kita klik select all different list pada step ketiga. Lalu kita cari file Excel atau contoh data tadi, dimana harus satu folder. Nah, ini dia yang kita open. Oke, tadi ada dua sheet yaitu data dan surat, dimana kita harus memasukkan suratnya. Surat, oke. Nah, untuk contoh data suratnya sudah muncul. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, setelah selesai, kita next ke step 4. Untuk step 4 ini, pertama-tama ini kita blok terlebih dahulu untuk nomor suratnya, kemudian more item. Di sini kita sudah memblok nomor surat, maka kita akan pilih nomor surat lalu insert, kemudian close. Kemudian yang lainnya seperti nama penerima, name penerima juga seperti itu. Kita klik more item, nama mahasiswa, insert, kita close. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kita next lagi. Pada step kelima. Pada step kelima kali ini hasilnya akan keluar. Untuk mengganti nama-nama atau nomor surat pada surat ini, kita klik tanda panah ini, kita klik, maka akan berubah. Kemudian kita next. Nah, oke, baik. Pada step ke-6 adalah akhir atau finish dari pembuatan surat, di mana surat ini saat di print maka semua nama akan keluar, tidak hanya satu halaman saja. Baiklah, selanjutnya kita akan tutorial menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Oke, kita masuk ke Excel tadi. Lalu ini ada dua sheet, ada surat dan juga data, dimana kita akan melakukan tutorial rumus pada Microsoft Excel. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu.
pada rumus Excel. Di sini ada beberapa rumus Excel, yaitu ada sum, average, if, contact, dan product. Sum sendiri adalah nilai akhir yang artinya menjumlahkan angka dalam suatu rentang sel. Kemudian ada average atau nilai rata-rata, menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka. Kemudian ada if, mengembalikan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika salah. Maka ada contohnya seperti ini untuk penulisan pada Microsoft Excel nanti. Kemudian ada contact, pengelompokan, yaitu menghitung jumlah sel dalam suatu rentang yang memenuhi satu kriteria. Kemudian yang terakhir ada lookup, atau mencari nilai dalam kolom pertama suatu tabel, lalu mengembalikan nilai dari kolom lain yang berada di baris yang sama. Baik, kita langsung ke tutorialnya saja. Pertama, di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Di mana nilai rata-rata tadi adalah average. Kita klik sama dengan, kita klik average. Kemudian kita masukkan semua ketiga angka ini pada sel pertama. Oke, kemudian kita tutup kurung dan klik enter. Karena ini di belakang koma angkanya terlalu banyak, maka kita akan kurangi seperti ini. Kita kurangi seperti ini, dan inilah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan sampai nomor ke-10, namun sangat menyulitkan untuk kita mengisinya satu persatu. Maka dari itu kita klik nilai pada 79,3 ini, lalu arahkan kursor sampai tanda plus ini muncul, tanda tambah ini muncul, lalu kita tarik ke bawah. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Oke, lanjut kita ke nilai rata-rata ulangan. Klik sama dengan, kita ketik average seperti tadi, lalu pada sel pertama ulangan 1, ulangan 2, 3 kita masukkan, lalu tutup kurung, enter. Maka nilai yang didapatkan adalah 76. Lalu sama seperti tadi, kita klik 76, lalu sampai kursor ini menjadi tanda tambah, kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan nilai akhir pada data ini. Pertama, klik sama dengan, lalu ketik sum dalam kurung. Sebelum kita memasukkan, kita baca terlebih dahulu keterangan. Keterangan ini itu untuk mengalihkan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk nilai rata-rata tugas, kita akan kalikan dengan 10%. Kemudian rata-rata ulangan kita kalikan 20%. Nilai UTS kita kalikan 30%. Nilai UAS kita kalikan dengan 40%. Caranya, pertama, rata-rata tugas pada sel pertama, klik, kemudian klik tanda bintang, kemudian 10%. Jadi untuk bintang ini adalah sebagai tanda pengalihan. Kemudian kita klik titik koma, kita masukkan sel pertama pada nilai rata-rata ulangan, kemudian tanda bintang. Untuk rata-rata ulangan kita kalikan dengan 20%. Kemudian titik koma lagi, kita masukkan nilai UTS. Untuk nilai UTS sendiri kita kalikan dengan 30%. Tanda bintang 30%. Kemudian klik titik koma, selanjutnya adalah nilai UAS.
Untuk nilai U sendiri kita kalikan dengan 40%. 4 klik 40%. Lalu dalam kurung, tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya akan keluar seperti itu. Nah, kemudian kita cari sampai ke bawah. Karena sangat makan banyak waktu, maka dari itu kita klik pada nilai akhir pada sel pertama ini, lalu arahkan kursor sampai ada tanda tambah seperti ini, kita tarik ke bawah, maka semua hasil akan keluar. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan nilai huruf pada data ini. Sebelum kita memasukkan nilainya, maka baiknya kita baca keterangannya terlebih dahulu pada warna orange ini. Untuk kategori nilai huruf, A itu sama dengan 90 sampai nilai 100, dan B 90 sampai 89, untuk C 70 sampai 79, dan untuk D yang terakhir itu kurang dari 70. Oke. Lalu untuk sel pertama, kita klik sama dengan, kemudian ke titik, buka kurung, kita masukkan nilai akhir pada sel pertama, lalu tanda panah ke kanan, klik sama dengan, ketik 90, lalu titik koma, tanda kutip, klik A, tanda kutip, lalu titik koma lagi. Langkah selanjutnya adalah kita klik sama dengan, ketik, dan buka kurung, klik nilai akhir pada sel pertama, lalu klik tanda panah ke kanan, klik sama dengan, ketik 90, lalu klik titik koma, tanda kutip, klik A, tanda kutip lagi, dan titik koma, kemudian ketik lagi if, dan buka kurung lagi, kita klik lagi nilai akhirnya, tanda panah sama dengan 80, titik koma, tanda kutip, B, tanda kutip, titik koma, if, buka kurung, nilai akhir, tanda panah sama dengan 70, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, C, tanda kutip, titik koma, E, buka kurung, nilai akhir, tanda panah sama dengan, untuk tanda panah ini sendiri kita akan menggunakan tanda panah ke arah kiri karena kurang dari 70, kemudian klik sama dengan, ketik 70, titik koma, tanda kutip, D, tanda kutip, dan tutup kurung. Untuk tutup kurung sendiri, karena di sini kita memasukkan 4 nilai, maka untuk tutup kurungnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4, dan kita enter. Maka nilai huruf pada sel pertama itu adalah B. Nah, lalu lanjut kita untuk memasukkan nilai huruf yang lainnya, sama seperti tadi, klik pada sel pertama nilai huruf, lalu arahkan kursor menjadi tanda tambah seperti ini, kita tarik ke bawah, dan hasilnya keluar semua. Baik, selanjutnya adalah nilai huruf yang terakhir atau nilai kelulusan. Sebelum kita memasukkannya, kita baca dulu keterangannya. Pertama, untuk kamlat itu sama dengan 90 sampai 100. Kemudian ada juga amat baik yaitu 80 sampai 89. Kemudian baik 70 sampai 79, dan ada yang tidak lulus
kurang dari 70. Maka untuk memasukkannya, sama seperti nilai huruf di awal, jika tidak mau ribet, maka perlu kita copy paste saja. Copy. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan melakukan lookup, di mana lookup ini kita akan mencari nilai pada suatu kategori. Kita ambil contoh pada poin nomor 5, kita klik, copy, lalu kita masukkan di sini. Kemudian pada bagian kolom nilai kita klik sambungan, ketik lookup, lalu kita masukkan nama, titik koma, lalu di bagian sini kita blok sampai 4 baris ini, lalu titik koma. Untuk melakukan lookup, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang mau kita cari. Contohnya, kita mau tahu tugas 2 dia mendapatkan nilai berapa. Maka dari itu, kita lihat di sini ada 4 baris, di mana tugas 2 ada di bagian baris ketiga. Maka kita klik di sini ada 3, kemudian titik koma, lalu kita ketik pas, dan terus terakhir itu tutup kurung, maka nilai yang kita dapat itu 90. Maka kita lihat kembali apakah benar ada 90. Maka jawabannya benar, adalah 90. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan tabel. Pertama-tama kita masuk ke insert terlebih dahulu, lalu kita blok nilai akhir ini dari sel pertama hingga sel ke-10, lalu kita klik ini insert kolom bar chart. Kita klik, kita pilih 2 di kolom. Yang pertama clustered kolom, kita klik, maka nilainya akan seperti ini sesuai dengan pada data di atas. Grafik ini menunjukkan untuk nomor pertama itu mendapatkan nilai 81,1, maka grafiknya akan menunjukkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat di sini ada data label. Untuk data label ini kita akan melihat supaya kita tidak mencari lagi apakah benar sesuai dengan data di atas. Kita hanya perlu menambahkannya saja kepada chart elemen. Jadi inilah adalah hasilnya. Mungkin kita akan berbesar saja. Mungkin sekian dari saya memberikan tutorial serta menyelesaikan tugas ini. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.